Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhairalatus Syarifah dengan NIM akhir 055 dari kelas 2023C. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Yang pertama, apa sih itu hujan? Di bumi, hujan disebut juga proses kondensasi atau perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan dengan dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang besar hingga yang kecil. Nah, sebelum teman-teman tahu nih, gimana sih proses terjadinya hujan itu, kalian harus tahu siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan proses alami yang vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem di planet bumi. Siklus hidrologi ini secara sederhana juga merupakan proses peredaran air dari laut ke atmosfer melalui penguapan, kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan, mengalir di dalam tanah menuju permukaan tanah menjadi sungai yang kemudian mengalir kembali ke laut. Jadi intinya siklus hidrologi ini merupakan peraliran air ya teman-teman. Nah, ini dia proses terjadinya hujan. Aku akan menjelaskan secara sederhana proses terjadinya hujan. Jadi, menurut gambar tersebut ya, bumi memiliki daratan dan perairan karena panas matahari. Seluruh permukaan perairan itu, entah sungai, danau, laut itu akan menguap. Uap air itu akan menyatu dengan udara dan bergerak naik terus ke atas, dan jika suhu udara semakin dingin, uap air itu akan melakukan kondensasi atau pengembunan dan hasilnya akan terbentuk butiran kecil. Butiran air itu jumlahnya akan semakin banyak, kemudian berkumpul dan membentuk awan. Jika awan berwarna gelap atau kelabu, berarti butiran airnya sudah terkumpul cukup banyak. Dan jika sudah terlalu berat atau sangat dingin, maka butiran-butiran tersebut akan jatuh ke bumi. Jadi, secara sederhananya proses hujan seperti gambar ini itu seperti yang sudah saya jelaskan, jadi pengembunan, lalu yang akan jatuh menjadi hujan. Aku akan menjelaskan jenis-jenis hujan karena hujan memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada hujan siklonal, yaitu hujan yang terjadi karena udara panas yang naik disertai dengan angin yang berputar, itu disebut hujan siklonal. Yang kedua ada hujan zenita, hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator atau daerah-daerah tinggi, itu akibat pertemuan angin pasang timur laut dengan angin pasang tenggara, itu disebut hujan zenita. Yang ketiga ada hujan orografis, hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air yang bergerak horizontal, jadi akan menimbulkan hujan orografis. Yang keempat ada hujan frontal, hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin itu bertelau dengan massa udara yang panas. Yang terakhir ada hujan muson. Tentunya hujan ini hujan musiman ya. Hujan yang terjadi karena angin musim. Jadi musim hujan seperti itu disebut hujan muson seperti sekarang. Presentasi dari saya, Zuhairalatus Syarifah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.